Kalau kita lihat mungkin di lautan, di mana bangkai laut itu kita boleh makan. Tapi apakah baik untuk kita? Itu pertanyaan. Ya. Apakah baik untuk kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan tim semuanya. Kali ini kita kembali dengan tim podcast Positive Insight and Motivation pada episode ke-8 bersama saya dengan Ihsanuddin. Pada hari yang istimewa ini kita kedatangan seorang tamu yang istimewa pula. Beliau adalah seorang ustadz, kemudian beliau adalah seorang dokter perusahaan, kemudian beliau lahir di salah satu kota suci umat Islam yaitu Makkah Al-Mukarramah. Dan beliau menghabiskan masa kecil di sana. Kemudian beliau juga menyelesaikan pendidikan dokter di Universitas Islam Sumatera Utara. Halo rekan tim semuanya, pasti sudah kenal siapa? Beliau adalah Ustadz Dr. Haji Zuhair Muhammad Abid Hasan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz ya. Ya. Tentunya rekan tim semuanya, ketika kita melihat Dr. Zuhair, kita akan langsung terbayang bahwa kita akan berbicara kalau tidak tentang kesehatan, maka kita juga akan berbicara tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan agama. Kali ini yang sangat istimewa adalah kita akan berbicara keduanya. Tema podcast kali ini adalah tips sehat ala Rasulullah. Ustaz, gimana Ustaz? Sehat alhamdulillah? Alhamdulillah. Pada Ramadan ke berapa nih Ustaz? Ramadan ke-15. Oke, pada Ramadan ke-15 insyaAllah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, pada hari ini kita akan berbincang-bincang terkait tentang tips sehat Rasulullah. Kita tahu Ustaz, kesehatan adalah suatu hal yang sangat berharga Ustaz. Semuanya tidak akan pernah berharga kalau seandainya kita tidak sehat. Kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau kita tidak sehat. Dan Rasulullah pun sangat konsen tentang kesehatan. Karena agama kita ini bukan hanya berbicara tentang sholat, zakat, puasa, naik haji. Tapi agama ini adalah agama yang lengkap, juga berbicara tentang kesehatan. Agama ini mengatur bagaimana cara kita tidur, bagaimana cara kita bangun, bagaimana cara kita buang air besar, buang air kecil, dan lain sebagainya. Bagaimana juga cara kita makan. Baik, hari ini Ustaz, kita akan berbincang-bincang tentang tips sehat ala Rasulullah. Saya sudah menyiapkan banyak hal Ustaz terkait tentang tips sehat ala Rasulullah. Yang pertama adalah kita tahu Rasulullah itu sangat sehat dan beliau menerapkan kebiasaan-kebiasaan hidup dalam kehidupan sehari-hari itu, kebiasaan-kebiasaan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Tolong Ustaz jelaskan nih, apa saja tips sehat ala Rasulullah dalam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Ustaz. Yang pertama mungkin saya sebutkan bagaimana tips sehat ala Rasulullah SAW. Dan sebelum saya memulai tipsnya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tanyakan pada hari kiamat tentang kesehatan kita. Artinya dengan pertanyaan ini akan membuat seseorang hamba itu bertanggung jawab atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu dalam surat At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'ain na'im", akan ditanyakan tentang kenikmatan yang Allah berikan. Ibn Mas'ud mengatakan tentang tafsir ayat ini adalah tentang keselamatan dan kesehatan. Jadi itu akan bertanggung jawab seseorang hamba terhadap kesehatannya. Kemudian yang kedua hadis, "Iltanim khamsan qabla khams", ya, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Salah satunya adalah kesehatannya sebelum sakitnya. Kemudian hadis Nabi SAW menyebutkan 2 ni'matani maghbunun fihi kathirun minan nas. 2 nikmat
yang banyak manusia lalai dalam dua kenikmatan ini, itu adalah as-sihhatu wal faragh, kesihatan dan luang waktu. Jadi ini hadis-hadis menunjukkan keutamaan kesihatan. Kemudian hadis yang lain disebutkan Nabi SAW menyebutkan, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih aminan fi sirbihi indahu quta yaumi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa yang bangun pada pagi hari dalam kondisi sehat, kemudian aman di negerinya. Yang ketiga, dia mempunyai kecukupan pada hari itu seolah-olah dunia dan isinya miliknya. Itu menunjukkan salah satu kenikmatan yang paling besar dalam agama adalah nikmat kesehatan. Jadi kalau kita lihat juga pertanyaannya mengenai tips sehat ala Rasulullah SAW, banyak sebenarnya tips sehat ala Rasulullah SAW. Mungkin salah satu hadis saya sebutkan bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan suatu hadis mengenai tips sehatnya. Yang paling bahaya itu adalah makanan dan minuman yang berlebihan. Karena dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-A'raf, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minum tidak berlebihan. Dan hadis Nabi SAW dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, ma mala'a banu Adam wi'a'un syarrun min batni. Tidaklah anak Adam mengisi suatu bejana lebih buruk daripada perutnya. Bihasabi bani Adam ukulatin ya'kulna. Artinya, anak Adam yang hanya cukup baginya untuk memakan beberapa suap untuk menegakkan punggungnya. Fa in kana la muhalalah, seandainya itu tidak memungkinkan dan dia ingin makan, fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Artinya sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara, untuk bernafas. Jadi kalau kita lihat dari hadis ini, inti dari hadis ini adalah makan. Makan itu tidak boleh berlebihan. Kemudian hadis yang lain juga menyebutkan dari Nabi SAW, ya ghulam kul biyaminik wa kul ya ghulam sammillah, ya ghulam sammillah, ya wahai ya anak-anak ya sammillah, artinya makan dengan nama Allah, bismillah. Wa kul biyamin, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, artinya makan di sekitarmu, jangan mengambil di tempat yang jauh, hanya sekitar. Jadi kalau kita lihat dari dasar-dasar hadis ini semuanya, itu tips kesehatan. Salah satu, kita harus memakan hanya sebatas yang sekitar kita. Dan mungkin kita mengucapkan bismillah dengan menyebutkan nama Allah. Yang kedua, kita makan dengan tangan kanan. Jadi ini salah satu tips sehat ala Nabi SAW. Kemudian yang lain juga, ketika kita minum air, Rasulullah SAW menganjurkan, la ta'kul wa la tashrab wa waqifan. Artinya tidak boleh kita makan dan minum sedang kita berdiri. Dan itu ada hikmah dan ada faedah, ada manfaatnya dalam segi kesehatannya. Tidak ada waktu untuk merincikan semuanya. Jadi dianjurkan untuk makan dan minum dengan posisi duduk. Itu dianjurkan oleh Nabi SAW. Kemudian ada hadis yang lain juga menyebutkan la yatanaffasul insan la yatanaffasu al-insanu fi wi'a. Artinya ketika dia minum, tidak boleh kita bernafas sambil kita minum. Maka dia anjurkan untuk minum tu dengan 3 tahap. Minum sedikit, dilepas. Tarik nafas, minum yang kedua, lepas. Yang ketiga seperti itu. Jadi ini memang tips sehat ala Nabi SAW. Kemudian ada tips yang lain mungkin saya sampaikan juga. Rasulullah SAW menyebutkan, burika li ummati fi bukuriha. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada umat Muhammad pada awal atau pagi hari.
Makanya pagi hari itu untuk mencari ma'isyah, untuk mencari kehidupan, untuk berolahraga. Yang penting bukan dalam kondisi dia tidur di rumah. Jadi banyak saya memperhatikan mungkin faktor obesitas itu tidur setelah subuh. Jadi itu bisa mengatakan ya faktor obesitas itu penyebabnya salah satu tidur setelah subuh atau dia setelah makan dia tidur. Baik, luar biasa Ustaz ya. Berbicara tentang makanan Ustaz, karena sebagian besar penyakit itu ya disebabkan dari makanan ya, berasal dari makanan. Jadi terkait tentang makan, ada nggak Rasulullah berbicara tentang jangan makan ini gitu, karena akan menyebabkan penyakit ini. Dan misalnya jangan makan makanan laut bersamaan dengan makanan darat karena bisa menyebabkan penyakit ini. Ada nggak Rasulullah berbicara tentang itu gitu. Kemudian berbicara juga tentang makan, Rasulullah ada nggak Ustaz mengatur tentang misalnya makan itu ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang misalnya gitu. Jadi apakah ada nggak diatur dalam makan itu 3 kali satu hari? Bisa kita makan sarapan, kemudian makan siang dan makan malam. Atau jangan-jangan Rasulullah cuma makan dalam satu hari itu cuma 2 kali atau sekali atau 3 kali atau mungkin makan ada makanan-makanan selingan gitu Ustaz. Ya, pertanyaan ini mengenai apakah makanan laut sama darat kalau kita campur ada masalah. Tidak ada hadis yang menyebutkan itu. Kemudian Nabi SAW mengenai makan 3 kali itu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan secara umum. Jadi hanya beberapa suap untuk menegakkan punggungnya. Jadi ketika kita lapar, kita makan. Ya. Coba mungkin kalau kita praktekkan dalam seharian semuanya, pendengar semuanya, kalau kita praktekkan seharian kita, jadi sebelum kita sudah lapar, kita makan. Ya. Apabila ingin tambah, itu berhenti. Insya Allah itu betapa indahnya itu perut kita merasa itu longgar kali. Ada sepertiganya untuk makan, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk bernafas. Tetapi kalau kita ingin tambahan itu yang membuat kamu agak susah kita bernafas. Jadi kalau kita lihat mungkin para salafus salih, para sahabat Rasulullah SAW bagaimana mereka hidup. Mungkin Rasulullah SAW hanya at-tamr wal ma', kurma dan air. Hanya itu. Itu menunjukkan bahwa kefakiran di masa Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW melihat Abu Hurairah di jalan, hanya untuk bertanya apakah ada makanan. Abu Bakar Siddiq di jalan hanya bertanya untuk makanannya. Jadi itu menunjukkan bahwa di masa Rasulullah SAW untuk membagikan sarapan pagi, makan siang, maka itu tidak ada. Kalau bicara tentang makanan halal dan thayyibah, jadi ada halal, ada baik. Kenapa harus beriringan dua gitu? Kenapa tidak halal saja ataupun tidak baik saja? Apakah ada makanan yang baik tapi tidak halal, atau mungkin sebaliknya halal tapi tidak baik? Karena kita tahu bahwa Islam inilah agama yang saintifik ya. Artinya semua yang diharamkan dalam Islam itu ada kaidah ilmiahnya. Misalnya ketika diharamkan makanan babi, ketika kita diharamkan untuk makan darah, itu ada kaidahnya, Ustaz ya. Jadi hubungan antara halal dan thayyibah itu seperti apa Ustaz? Mengenai pertanyaan halal dan thayyibah, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makanlah di bumi ini apa yang halal dan thayyib. Halal itu artinya halal ya, seperti yang pemahaman kita. Thayyib itu artinya baik ya. Makanan itu yang berlebihan itu yang membuat ia tidak thayyib. Jadikan makanan yang berlebihan yang membuat tidak baik untuk kita. Jadi itu yang dimaksudkan thayyiban, itu artinya baik untuk dimakan di masanya itu, tidak berlebihan ya. Kalau kita lihat secara kaidah fiqhiyah atau dalam fikih itu, semua makanan itu halal. Ya, jadi semua makanan itu halal ya, kecuali ada dalil yang mengatakan bahwa dilarang makan jenis makanan ini. Itu jadi harus ada kaidah. Jadi kalau kita lihat mungkin
di lautan, di mana bangkai laut itu kita boleh makan. Tapi apakah baik untuk kita? Itu pertanyaan. Ya. Apakah baik untuk kita? Tidak baik. Walaupun dia bangkai, tapi halal kita untuk makannya. Itu halal. Ya. Jadi semua makanan itu halal kecuali yang diharamkan. Ya. Oke, seperti itu, Ustaz. Ustaz, ini berbicara tentang makanan. Ini kan bulan puasa nih. Bisa kalau bicara tentang makanan, ingat puasa. Atau ketika kita berpuasa, ingat makanan gitu. Nah, bagaimana dengan hubungan salah satu hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa berpuasalah kamu, tasahu. Berpuasalah kamu hingga sehat. Jadi apa hubungan dengan antara puasanya dengan kesehatan, Ustaz? Hadis Nabi SAW, sumu tasahhu, ya berpuasalah maka kamu sehat. Sebenarnya hadisnya itu hadis yang baik, lemah. Tetapi matanya bisa kita ambil faedah situ ya. Jadi matanya mengatakan ya puasalah maka kita sehat. Ya. Kalau kita lihat secara medisnya, ya ilmu kedokteran bagaimana manfaat dari kesehatan, ya yang pertama itu ya meningkatkan ya sistem imunnya. Manfaat kesehatan dalam secara medisnya. Manfaat puasa secara medisnya ada yang pertama itu adalah meningkatkan imunitasnya. Ya, dengan terjadi proses detoksifikasi, membuang racun-racun yang di tubuh. Yang kedua itu adalah menghindari risiko terjadinya penyakit jantung. Ya, menghilangkan faktor-faktor risiko yang contohnya kolesterolnya turun, tensinya turun. Jadi faktor untuk terjadinya gagal jantung, ya myocardium infarct atau penyumbatan di saluran miokard, itu semuanya ia menurunkan angka kejadian tersebut. Kemudian menurunkan berat badan. Itu kenapa terjadi seperti itu? Karena terjadinya proses lipolisis. Artinya proses lipolisis itu artinya pembakaran lemak dijadikan sebagai sumber energi. Kalau kita lihat mungkin secara medis itu sumber energi selalu itu adalah karbohidrat. Ya, 70% karbohidrat dibutuhkan untuk menjadikan sumber energi. Karbohidrat tidak ada, artinya yang diambil adalah lemaknya. Makanya ketika seseorang berpuasa, kita melihat postur tubuhnya makin langsing, kurus dia. Kenapa? Terjadi proses lipolisis. Jadi ini yang salah satu yang manfaat dari puasa. Kemudian manfaat yang lain adalah mengatur pola makan kita dan kemudian menjaga sistem metabolismenya ya. Jadi seandainya kalau kemudian yang terakhir saya sebutkan itu adalah salah satu manfaat dari puasa adalah sensitivitas dari insulin atau sensitivitas dari organ pankreasnya. Jadi makin dihindari atau menghindari dari penyakit DM-nya. Jadi ini sebagai manfaat dari puasa. Makanya Nabi SAW atau perkataan hadis sumu tasihhu tidak boleh kita menyebutkan itu hadis Nabi ya, karena itu tidak dinisbahkan ke Nabi karena sanadnya dhaif ya, lemah. Makanya kita bisa mengatakan hanya mungkin perkataan ulama bilang sumu tasihhu, berpuasalah maka kamu jadi sehat ya. Jadi kalau secara medisnya sangat luas ya, mungkin saya tidak menyebutkan satu persatu. Jadi ini sebagai manfaat dari puasa. Oke, sama seperti di pabrik saudara. Pabrik kan ada cenderon nih, 18 bulan sekali ataupun 2 tahun sekali gitu. Karena jadi puasa itu cenderonnya tubuh kita supaya nanti setelah puasa secara fisik kita produktivitas kita meningkat, energi juga tercapai sama seperti di pabrik. Kemudian secara fisik, secara batin juga kita menjadi la'alakum tattaqun saudara. Jadi manusia-manusia yang bertakwa. Oke. Kemudian untuk kesehatan itu kan ada kesehatan jiwa dan raga, Ustaz. Ada dulu kita mendengar mens sana in corpore sano ya, di dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang sehat pula. Namun secara kita banyak melihat bahwa secara fisik banyak orang-orang yang sehat secara jiwanya, orangnya bersih ya,
orangnya ya nampaknya sehat, tapi ternyata dia sakit gitu, ataupun orangnya sakit tapi tubuhnya itu sehat gitu. Maksudnya nampak penampilannya itu sehat. Seperti apa hubungan antara kesehatan jiwa dan kesehatan raga, Ustaz? Karena kita kan juga harus membangun jiwanya dan membangun raganya gitu. Iya. Gimana Ustaz hubungannya? Jadi secara medis sebenarnya sehat melalui sehat menurut WHO itu adalah sehat rohani, sehat jasmani, dan sehat sosial. Jadi tiga-tiga harus lengkap. Kalau dia sehat jasmani tanpa ada sehat rohani sama sosial itu nggak sehat. Seperti yang disebutkan tadi, dia fisik sehat, tetapi secara rohani dan sosial tidak sehat. Jadi tiga-tiga harus lengkap. Makanya kalau saya lihat definisi dari WHO mengenai kesehatan, sehat menurut WHO, saya ingat hadis Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Idza salahat, salahal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu baik, makanya seluruh tubuh, anggota tubuhnya baik. Idza fasadat, fasadal jasadu kullu. Jika itu buruk, akan menjadi anggota tubuh yang lain buruk. Ala wa huwal qalb. Yang itu adalah hati atau kalbu kita. Kalbu kita ini yang disebut dengan segumpal daging. Jadi selalu pendengar semuanya memperhatikan kalbunya itu. Penyakit hati banyak. Ada iri, ada dengki, ada namimah, suka dia mengadu domba, itu semuanya penyakit hati. Makanya kita selalu memikirkan ruhnya itu lebih utama dibandingkan jasadnya dan sosialnya. Banyak sekarang yang memikirkan hanya mungkin berolahraga, bersemangat, nampak itu bugar, tetapi dalam hatinya itu banyak masalahnya. Rupanya itulah. Ketenangan batin itu semua datang dari mana? Dari keimanan. Kalau tidak ada iman, tidak tenang hati. Walaupun dia mempunyai dunia ini dan isinya. Betapa banyak orang kaya, betapa banyak orang-orang non-muslim, dia mempunyai kekayaan dunia tetapi tidak bahagia. Akhirnya bunuh diri. Kenapa? Makanya selalu kita sebagai orang mukmin, seorang yang berpuasa, untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selalu ia mencari ketakwaan. Semua ayat Al-Qur'an disebutkan laqad aflahal mu'minun, orang-orang yang meraih kemenangan, orang yang mukmin. Siapa itu orang mukmin? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu saya ingatkan semua pendengar semuanya untuk selalu menekankan yang kita cari ketakwaan kita kepada Allah, bukan hanya di bulan Ramadan, di bulan yang lain kita takwa. Jadi ini mengenai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang ada semua di hati. Kemudian disebut dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaq inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kembalikan ke pertanyaan tadi, sehat yang bisa dikatakan sehat benar-benar dia sehat rohani, sehat jasmani, sehat sosial. Tetapi yang lebih difokuskan adalah mengenai hatinya atau kalbunya itu. Kalbunya artinya jantungnya yang harus dipikirkan. Kenapa? Apabila dia hilang dari sifat penyakit-penyakit hati, iri, dengki, hasud sama orang, itu semua itu, kalau dihilangkan itu insyaAllah dia paling bahagia. Tidak ada rasa apapun. Dan dia mempunyai rasa qana'ah, mencukupi dia. Tidak melihat ke kanan dan kiri. Dia merasakan itu kanzun. Makanya al-qana'ah itu, kecukupan itu suatu modal yang paling besar. Jadi kalau kita memiliki qana'ah, merasa yakin sama Allah,
apa yang diberikan pada hari ini, dia alhamdulillah syukuri Allah. Besok lagi lain, disyukuri Allah Subhanahu wa taala. Tidak melihat kanan kiri. Maksudnya tidak melihat kanan kiri, melihat Allah memberikan kenikmatan kepada saudara yang lain, dia merasa, aduh, kenapa Allah tidak memberikan seperti dia? Itu namanya sudah qanaahnya sudah berkurang. Makanya selalu kita mempunyai sifat qanaah, mencukupi. InsyaAllah Allah memberikan kita kesehatan, ya, terasa itu bugar secara fisiknya, rohaninya bugar, kemudian dia sosial pun bugar. Baik Ustaz, tadi ada kita singgung sedikit tentang olahraga Ustaz. Manajemen kita kan sekarang sedang menggiatkan karyawan dan karyawati untuk berolahraga. Kira-kira hubungan antara olahraga dengan kesehatan itu apa Ustaz? Ada nggak Rasulullah dulu berolahraga ataupun jenis-jenis olahraga apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Karena kita kan tadi pengen sehat jiwa dan raga gitu. Mungkin di masjid kita olah jiwa, di lapangan kita olahraga Ustaz, seperti itu. Apa kira-kira hubungannya Ustaz antara olahraga dengan kesehatan? Iya, bagus pertanyaannya. Yang saya ingat suatu hadis Nabi SAW, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dhaif. Seorang mukmin yang kuat, ya, Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dan Allah mencintai dia dibandingkan orang mukmin yang lemah. Dari hadis ini menunjukkan bahawa memang kita dianjurkan berolahraga untuk menguatkan fisik kita. Apakah ada olahraga tertentu dari Rasulullah SAW? Yang saya pernah baca itu hadis Rasulullah SAW, alimu auladakum rimayah, ya, wasibaha wa rukub al-khair, itu perkataan dari Umar bin Al-Khattab, bukan Rasulullah SAW. Jadi ajarin anak itu memanah, berenang dan berkuda, ya, berkuda. Jadi ini tiga-tiga ini, ya. Tetapi saya menjumpai dua hadis mengenai memanah dan berenang. Itu yang saya jumpai. Yang kalau menaiki kuda, banyak kita ketahui, mungkin menaiki berkuda itu banyak manfaatnya sebenarnya, ya. Jadi ini menunjukkan bahawa di masa Rasulullah SAW, ya, ada juga olahraga. Olahraga apa saja yang penting sesuai dengan syariat Ustaz, menutup aurat dan lain sebagainya. Karena di tempat kita ada tenis meja, ya kan, ada voli, ada basket, betul, dan olahraga lain. Baik Ustaz, rasanya sangat sedikit waktu kalau kita berbicara sesuatu dengan ahlinya. Tapi di luar dari podcast ini mungkin nanti rekan-rekan tim semuanya bisa langsung japri Ustadz, bisa berjumpa di masjid Ustadz, ya. Kemudian bisa juga berjumpa di klinik PT PIM. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Kemudian apa yang kita bicarakan tadi sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi menjadi catatan amal kebaikan kita suatu saat nanti. Baik, saya Ihsanuddin pamit undur diri dan sampai bertemu di podcast berikutnya dengan tema yang pastinya tidak kalah menarik. Untuk teman-teman yang mau kita bahas apa saja tentang temanya, bisa langsung komentar di YouTube. Kemudian juga bisa langsung ke LDC PT PIM untuk menyarankan tema apa yang harus kita bahas untuk podcast selanjutnya. Kita ada slogan nih, Ustaz, yang pastinya bukan cuma slogan, tapi bisa menjadi mendarah daging di tubuh dan jiwa kita. Slogannya adalah ketika nanti saya bilang Tim Podcast, kita sama-sama jawab Positive Insight and Motivation. Oke, kita coba sana. Oke. Tim Podcast, Positive Insight and Motivation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.